Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis, pemirsa PAL TV, untuk membahas terkait berita sebelumnya, terkait berita bus ALS dan juga truk dari BBM sendiri. Saat ini kita akan berbincang langsung bersama dari Kasat Lantas Polres Muratara. Ini ada Bapak AKP Abdul Karim. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Lara. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis, Bapak, terkait kejadian Ya. kecelakaan lalu lintas bus ALS nih, Pak, yang sebelumnya kita beritakan. Sejauh ini, bagaimana Pak hasil olah TKP yang dilakukan polisi di sana, Pak? Terima kasih Mbak Rara. Jadi kami dari Satlantas Polres Muratara bekerjasama dengan tim TAA dari Direktorat dan Korlantas sudah melaksanakan olah TKP. Di mana dalam dijelaskan pakai teknologi TAA, Traffic Accident Analysis. Jadi untuk membuktikan perkara lantas tersebut penyebab-penyebab dan faktor-faktornya. Bisa faktor manusia dan bisa faktor yang lain. Gitu, Mbak. Baik. Lalu Pak, dalam melakukan olah TKP sendiri, Pak, kepolisian ini, apakah melibatkan dari pihak KNKT, Pak? Kami melibatkan, Mbak. Tetap kita harus melibatkan dia dari pihak KNKT. Nah, terang perkara tersebut dan untuk keselamatan pada pihak angkutan dan penggunanya. Baik. Lalu sejauh ini Pak, mungkin sudah bisa dibilang 3 hari ya Pak pasca kejadian dari tanggal 6 hingga tanggal 9 ini. Apakah Ya, polisi sudah menetapkan status tersangka dalam kejadian ini sendiri Pak? ya Mbak, terima kasih. Jadi kami dalam kasus ini tetap melaksanakan penyelidikan. Penyelidikan supaya lebih terang masalah tersebut dengan kita uh, sembarangan. Jadi tujuannya kita untuk biar lebih detail, biar dalam benar-benar atau dalam menetapkan tersangka. Jadi kita masih dalam proses penyelidikan. Baik, lalu untuk kondisi dari kernek kernek bus sendiri kan bisa dibilang mengalami luka ringan Pak. Apakah sudah dilakukan bincang-bincang atau wawancara secara langsung sendiri Pak bersama si kernek bus sendiri Pak? Ya, alhamdulillah Mbak. Jadi untuk si Kernet atas nama Muhammad Fadli, kondisi kemarin yang luka-luka sudah kita obati, sudah membaik. Sudah kita minta keterangan terkait permasalahan laka lantas tersebut, Mbak. Apakah sudah mendapatkan hasil Pak atau gambaran bagaimana kronologi kejadian aslinya tabrakan antara bus ALS dengan truk tangki BBM sendiri Pak? Uh, Untuk kronologis terjadi kecelakaan tersebut, dari awal sudah disampaikan memang dari kendaraan dari bus ALS itu menuju ke arah Jambi, dia sewaktu di TKP oleng ke kanan dan bertabrakan dengan mobil tangki yang mengangkut bahan bakar minyak, gitu Mbak. Baik, apakah mungkin dari kronologi si Kernet sendiri, apakah melihat bahwasanya di antara bus dari sopir bus ataupun sopir truk sendiri sedang merokok sehingga memberikan percikan api yang begitu cepat, Pak? Uh, untuk sementara belum ada keterangan dari situ Mbak, mau sopir merokok atau bagaimana, belum ada keterangan dari Kenek untuk sopir bus merokok ataupun aktivitas yang lain, kecuali sopirnya lagi sedang konsentrasi nyetir itu Mbak. Artinya bisa dibenarkan ya kalau salah satu penyebab kecelakaan maut tersebut karena faktor kondisi jalan atau lokasi kejadian yang mungkin sedikit rusak sehingga menyebabkan bus dari ALS sendiri agak sedikit oleng ke kanan. Seperti itu ya Pak ya? Itu Mbak ada sampaikan nanti, ini masalah ini masih dalam proses penyelidikan. Makanya kami pakai teknologi TAA tadi, Traffic Accident Analysis tadi. Guna terang perkara ini uh, penyebabnya apa saja. Bisa dari manusia, para prasarana ataupun yang lain. Baik, lalu kira-kira perkiraan ini sampai kapan Pak olah TKP ini akan dilakukan Pak? Ingat ini sudah 3 hari tentunya dari kepolisian Kasat Lantas sendiri sudah berjibaku tentunya bekerja keras Pak ya untuk mendapatkan hasil. Kira-kira kapan Pak akan dilakukan press release kembali Pak?
Nanti secepatnya akan kita kasih tahu, Mbak. Jadi tetap kita mencari fakta-fakta bukti-bukti yang valid baru kita rilis. Nah, seperti yang kita lihat, ini kejadian ini sudah nasional, orang sudah tahu semua. Jadi kita nggak cuman bisa menentukan siapa yang salah, siapa yang benar itu. Baik, lalu dari pihak PT Seleraya sendiri apakah sudah speak up terkait masalah ini, Pak? Kejadian sini maupun dari pihak dari bus ALS sendiri apakah sudah memberikan klarifikasi atau bertemu secara langsung, Pak? Baik, jadi untuk pihak dari Seleraya maupun dari PTRS, mereka sudah kooperatif. Mereka juga bau-membau gimana caranya solusi ataupun membantu korban korban yang sudah meninggal dunia ataupun yang luka-luka. Baik, mungkin terakhir Pak, himbauan kepada seluruh masyarakat yang khususnya melintasi jalan lintas Sumatera menuju Muratara, Lubuk Linggau sendiri boleh diberikan informasi himbauan, Pak? Terima kasih Mbak Rara, kami tetap menghimbau sebelum berkendara, tolong ya persiapkan dulu kondisi fisik dan mental, terus siapkan dulu kendaraan, antisipasi apabila ngantuk, istirahat. Jadi kami tetap berprinsip keselamatan adalah nomor satu, Mbak. Jadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Baik, tentunya kami berterima kasih banyak kepada Kasat Lantas dari Muratara khususnya sudah berjibaku untuk mengamankan olah TKP tentunya atas kerjasama. Terima kasih banyak Bapak dan selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.